mertua berzina dengan menantunya. Ini dalam tinjauan Islam bagaimana, Ustaz? Kalau sampai muncul anak, terus anak itu anak siapa? Boleh nggak Pak solusinya misalnya dia dinikahkan? Ketika dia statusnya sebagai mahram, maka terlarang bagi kita untuk menikahinya. Seperti saudara, termasuk diantaranya adalah mertua, dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini, mereka perlu untuk memahami bahwa posisinya mahram tidak boleh ada pernikahan diantaranya. Kemudian bagaimana interaksinya? Pada prinsipnya interaksi mahram ya, sebagaimana interaksi mahram. Tapi ketika itu berpotensi menimbulkan fitnah, menimbulkan misalnya gejolak syahwat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan, maka sebaiknya mereka berusaha untuk membatasi. Jadi misalnya ada interaksi yang beresiko antara seorang ayah tiri dengan anak perempuan tiri. Jadi misalnya ayah tiri ini menikahi seorang janda. Janda ini punya anak perempuan. Ketika ada interaksi beresiko antara ayah tiri dengan anak perempuan ini, maka sebaiknya dia dipisahkan. Ya mungkin salah satunya ditaruh di tempat A, yang satunya di tempat B. Sehingga tidak dibuat satu atap. Ini salah satu cara amannya. Nah masing-masing harus punya kesadaran tentang hal ini. Sehingga kalau misalnya mertua melihat menantunya punya potensi yang nggak baik, atau sebaliknya, menantu melihat ada potensi yang nggak baik pada mertua, pisahkan. Sehingga salah satu menolak untuk gabung satu atap dalam waktu yang lama. Tapi kalau misalnya saling berkunjung hanya sebentar, insya Allah tidak masalah. Ini ada kasus, Ustaz, mertua berzina dengan menantunya. Ini dalam tinjauan Islam bagaimana, Ustaz? Zina jelas zina, dan perbuatan ini ketika itu terjadi ya, statusnya dosa besar. Kalau sampai muncul anak, terus anak itu anak siapa? Ya, jawabannya karena ini adalah hasil zina, maka tidak dinasabkan kepada bapak biologis. Sehingga nanti dinasabkan kepada si wanita yang hamil tadi. Berikutnya, boleh nggak Pak solusinya misalnya dia dinikahkan? Kalau mahram selamanya nggak bisa. Kalau dinikahkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan akad nikah itu kan pada titik dia meyakini bahwasanya itu halal. Oleh karena itu, biarkan mereka dalam posisi tidak menikah, namun anak dinasabkan kepada ibunya. Sehingga anak ini selamanya tidak punya bapak. Kami sarankan misalnya dalam kasus seorang menantu yang zina dengan mertuanya sampai hamil, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa mereka dipisahkan. Jika si menantu ini masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan istrinya, silahkan. Tapi jangan satu rumah dengan mertuanya. Dan untuk interaksinya dibatasi seketat mungkin. Sehingga yang boleh berinteraksi hanya anak perempuannya, tapi si lelaki ini tidak boleh berinteraksi dengan ibu mertuanya.